Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus. Jika video ini sampai ke depan Anda itu bukan suatu kebetulan belaka. Tuhan sudah menetapkan bahwa Anda harus mendengar pengajaran ini dan Tuhan akan melakukan perkara ajaib dalam hidupmu. Hari ini saya berbicara bukan dengan hikmat manusia, melainkan dengan urapan Roh Kudus. Saya berbicara kepada setiap anak Tuhan yang selama ini merasa terbatas secara finansial, yang merasa janji Tuhan lambat datang, yang seolah-olah pintu berkat masih tertutup. Dengarkan ini, Bapa kita bukan Allah yang pelit. Ia bukan Allah yang menutup pintu. Ia adalah Allah yang menyediakan, Allah yang melimpahkan, Allah yang meneroboskan. Namun banyak orang berkata, Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah memberi, tapi mengapa tidak ada perubahan? Mereka melihat tabungan kosong, usaha stagnan, dan mulai bertanya, Tuhan, mana janji MU? Tetapi hari ini, dalam otoritas Roh Kudus, saya sampaikan, ada 3 doa profetik yang sanggup membuka blokade finansial dan melepaskan aliran berkat kerajaan Allah. Ini bukan doa biasa. Ini adalah kunci rohani yang membuka gerbang yang sudah lama tertutup. Dan bila engkau berdoa dengan iman, ketaatan, dan ketekunan, maka bahkan gerbang yang sudah berkarat sekalipun akan terbuka dalam nama Yesus. Namun sebelum kita masuk ke doa kedua dan ketiga, saya perlu membuka satu fondasi besar. Banyak hambatan finansial bukan masalah ekonomi, tetapi masalah rohani. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 26 ayat 2, kutuk tanpa sebab tidak akan mengena. Artinya, kutuk tidak muncul secara acak. Ia hanya bekerja bila ada legal ground, ada pintu yang dibuka seseorang lewat. Ketidakjujuran kanam tersembunyi akar pahit atau dosa keturunan. Dan inilah masalah besar yang sering tidak disadari. Engkau tidak dapat mengusir apa yang belum engkau akui. Engkau tidak dapat menuntut berkat kerajaan Allah bila masih terikat pola dunia. Banyak orang Kristen berdoa, berpuasa, memberi persembahan, tetapi pintu tetap tertutup karena dosa yang belum dibereskan. Selama bertahun-tahun melayani, saya melihat jemaat datang dengan frustrasi. Saya memberi, saya melayani, saya setia, tetapi berkat tetap mampet. Dan Roh Kudus berkata kepada saya, anakku, kutuknya masih aktif. Karena di balik doa, masih ada kepahitan iri hati, dendam praktik, tidak jujur, ketidaktertiban finansial, uang yang tidak kudus atau dosa keluarga yang tidak disadari. Maka, kunci satu untuk membuka berkat finansial bukan doa uang. Kunci pertama adalah doa pertobatan yang menyeluruh. Doa yang berkata, Tuhan, selidiki aku. Tunjukkan di mana pintu dosa masih terbuka. Tunjukkan di mana aku mengundang kutuk masuk. Tunjukkan di mana aku menahan berkat MU. Ketika engkau mengaku dan bertobat, darah Yesus membatalkan legal ground si musuh, dan kutuk itu patah. Pertobatan yang sejati bukan, maaf Tuhan. Pertobatan berarti berbalik arah. Dari ketidakjujuran menuju integritas, dari ketamakan menuju ketaatan, dari hubungan gelap menuju kekudusan, dari ketidakdisiplinan menuju pengelolaan yang benar, dari kompromi menuju kesetiaan total kepada Tuhan. Dan ketika hati berubah, surga mempercayakan lebih. Saya pernah melayani seorang pengusaha yang terus berkata, hamba Tuhan, saya sudah memberi, sudah menabur, sudah melayani, tapi tetap gagal. Namun setelah masuk ke doa pertobatan, Roh Kudus menunjukkan bahwa ia menyimpan akar pahit 10 tahun lamanya kepada mitra bisnisnya. Begitu ia mengampuni dan melepaskan berkat, kontrak yang tertunda berbulan-bulan langsung disetujui dalam 1 minggu. Pertobatan membuka aliran berkat. Dalam Yosua 7, ketika Asan menyembunyikan dosa, seluruh bangsa menjadi kalah. Namun begitu dosanya dibereskan, pintu kemenangan kembali terbuka. Begitu pula dengan keuangan. Engkau boleh berpuasa, mengklaim, menyatakan firman, tetapi bila ada dosa yang tidak dibereskan, aliran berkat tetap tertahan. Jika video ini memberkati Anda, silakan tekan like, tulis, amin, di komentar, dan tekan tombol subscribe dan bagikan firman ini ke keluarga, sahabat, orang tua dan teman-teman Anda yang perlu mendengar ini. Biarlah ini menjadi deklarasi imanmu. Dan deklarasi iman selalu mengundang kuasa Tuhan turun. Pertobatan juga harus menyentuh kebiasaan finansialmu. Apakah engkau jujur dalam transaksi? Apakah engkau mengelola uang dengan bijak? Apakah engkau menepati komitmen? Apakah engkau menunda pekerjaan?
apakah engkau boros atau malas? Allah tidak memberkati kekacauan. Tetapi bila engkau bertobat dari mismanajemen, kemalasan, pemborosan, atau ketidaksetiaan, Tuhan mulai memulihkan. Ada pula orang yang membawa uang yang dikutuk. Hasil korupsi, hasil hubungan gelap, hasil judi, hasil penipuan, hasil kerjasama yang tidak kudus. Uang itu tidak dapat diberkati Tuhan. Saya pernah melayani seorang wanita yang memberi persembahan besar. Namun semakin ia memberi, semakin kacau keuangannya. Tuhan menunjukkan bahwa uang itu berasal dari hubungan tidak kudus. Setelah ia bertobat, memutus hubungan itu, dan meninggalkan sumber uang tersebut, keuangannya dipulihkan penuh. Pertobatan juga menyentuh dosa keturunan. Penyembahan berhala, perjanjian gelap, sumpah yang diucapkan, penipuan generasi sebelumnya, kutuk kemiskinan yang diwariskan. Engkau harus berdiri sebagai imam keluarga, berkata, Tuhan, aku bertobat bagi keluarga dan nenek moyangku. Aku menolak setiap kutuk generasi. Aku menguduskan garis keturunanku dengan darah Yesus. Dan ketika ini dilakukan, kuk lama dipatahkan dan berkat baru dilepaskan. Karena itu, ingatlah ini. Pertobatan bukan ritual. Pertobatan adalah transaksi legal dalam dunia roh. Begitu engkau bertobat sungguh-sungguh, hak legal iblis gugur, pintu kutuk ditutup, gerbang berkat dibuka, dan apa yang tertunda mulai mengalir. Inilah kunci doa 1. Doa pertobatan yang menutup pintu iblis dan membuka aliran berkat kerajaan Allah. Setelah fondasi pertobatan ditegakkan, maka kita masuk kepada kunci kedua yang sangat dahsyat untuk membuka finansial yang terblokir. Doa perjanjian, prayer of agreement, yang menggerakkan malaikat Tuhan. Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa dalam dunia roh, ada hukum kerajaan yang bekerja ketika dua orang percaya bersepakat. Kesepakatan ini bukan simbolis, ini legal, aktif, dan mempunyai kuasa eksekusi di surga. Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 19, "Jika dua orang di antara kamu sepakat meminta apapun di bumi, maka itu akan diberikan oleh Bapa-Ku yang di surga." Perhatikan, ini bukan puisi rohani. Ini bukan kata-kata indah. Ini hukum kerajaan. Ini undang-undang surgawi yang mengikat dunia roh. Ketika dua orang percaya sepakat di bumi, surga wajib merespons. Dan ketika surga merespons, malaikat mulai bergerak. Mengapa perlu kesepakatan? Karena dalam dunia roh, kesepakatan menggandakan otoritas. Firman berkata, 1 orang dapat mengejar 1000. Tetapi 2 orang dapat mengejar 10.000. Artinya, kesepakatan mempercepat, bahkan memperkuat, penembusan rohani. Banyak keterlambatan finansial bukan karena ekonomi, tetapi karena pertempuran di dimensi roh. Dalam Daniel pasal 10, ketika Daniel berdoa, jawabannya sebenarnya sudah dikirim sejak hari pertama. Tetapi, ada perlawanan, ada prinsipalitas roh jahat, ada benteng kegelapan yang menahan berkat itu selama 21 hari. Dan apa yang memecahkan kebuntuan itu? Tuhan mengutus Mihael, sang penghulu malaikat, untuk menembus perlawanan itu. Dengan kata lain, seringkali jawaban doa keuanganmu sudah dikirim, tetapi tertahan dalam peperangan rohani, dan yang mengaktifkan bala tentara malaikat untuk menembus. Penundaan, stagnasi, sabotase, manipulasi, dan roh miskin adalah doa perjanjian. Kesepakatan dua orang percaya yang satu hati dan satu iman. Malaikat tidak bergerak karena keluhan, ketakutan, kecemasan, atau putus asa. Malaikat bergerak karena firman yang diucapkan dengan otoritas dan kesepakatan. Mazmur 103 ayat 20 berkata, "Para malaikat, yang perkasa, melakukan perintahnya, sambil mendengarkan suara firman-Nya." Perhatikan, malaikat mendengarkan suara firman, bukan suara masalah. Ketika dua orang percaya sepakat mengucapkan firman dan mengutus firman itu dengan iman, maka malaikat kerajaan Allah langsung diaktifkan. Ini adalah alasan mengapa doa perjanjian adalah kunci yang sangat kuat. Jika video ini memberkati Anda, silakan tekan like, tulis, amin, di komentar, dan tekan tombol subscribe dan bagikan firman ini ke keluarga, sahabat, orang tua dan teman-teman Anda yang perlu mendengar ini. Biarlah ini menjadi deklarasi imanmu. Dan deklarasi iman selalu mengundang kuasa Tuhan turun. Kesaksian nyata, ketika kesepakatan membuka gerbang finansial.
Ada seorang wanita yang selama bertahun-tahun menunggu sertifikat tanahnya selesai. Semua berkas sudah lengkap, semua proses sudah diikuti, tetapi tetap tidak bergerak. Ia sudah berdoa sendiri, ia sudah berpuasa, ia sudah menabur, tetapi tetap ada hambatan misterius. Lalu, pada satu ibadah, Roh Kudus memimpin untuk memanggil orang-orang yang mengalami blokade finansial ke depan. Saat dilakukan doa perjanjian dan kesepakatan, saya merasakan di roh bahwa ada pintu yang dibuka. Besok paginya, kantor terkait menelepon. "Ibu, berkas Anda sudah ditandatangani." Apa yang terjadi? Jawaban sudah lama dikirim. Tetapi ada pertempuran roh di balik layar. Dan kesepakatan doa memecahkan hambatannya. Lalu malaikat Tuhan menembus sampai ke dunia fisik. Kesaksian lain, pengusaha yang mendapatkan investor setelah doa perjanjian. Ada seorang anak Tuhan muda yang mau memulai usaha. Investor sudah ada, namun setiap kali mau meeting, sesuatu selalu gagal. Ada yang batal, ada yang hilang komunikasi, ada yang tiba-tiba berubah pikiran. Semua terlihat kebetulan, tetapi sebenarnya itu sabotase rohani. Saya menyuruh dia mencari partner doa, seseorang yang matang, suci, dan beriman. Mereka berdoa 15 menit saja per hari, dengan kesepakatan, firman, dan deklarasi. Dan dalam 7 hari, investor yang tadinya menghilang kembali dan memberi tawaran 2 kali lebih besar. Itulah kuasa kesepakatan yang mengaktifkan malaikat. Dimensi yang lebih dalam, kesepakatan harus dalam kekudusan. Amos 3 ayat 3 berkata, "Dapatkah 2 orang berjalan bersama tanpa bersepakat?" Artinya, kesepakatan doa tidak akan berkuasa bila hatinya pahit, penuh dosa tersembunyi, tidak percaya, atau punya motif yang salah. Tetapi bila 2 orang sudah bertobat, sudah membersihkan hati, beriman, dan bersatu dalam tujuan yang benar, maka kata-kata mereka bukan lagi doa biasa. Itu menjadi dekrit kerajaan. Ayub 22 ayat 28 berkata, "Engkau akan memutuskan sesuatu, maka itu akan terjadi bagimu." Ini gambaran doa perjanjian. Suara bumi dan suara surga sejajar, dan malaikat bekerja untuk melaksanakan firman itu. Kesepakatan tidak dibatasi jarak. Kesepakatan doa tidak harus tatap muka. Tidak terikat ruang dan waktu. Karena ini realitas roh, bukan percakapan fisik. Saya pernah berdoa lewat telepon dengan seorang anak Tuhan di Los Angeles. Peninggalan keluarganya tertahan 7 tahun. Setelah 3 hari doa perjanjian yang spesifik, kasusnya langsung bergerak, dan ia menerima seluruh warisannya. Mengapa? Karena doa perjanjian mengaktifkan malaikat untuk menembus stagnasi. Kesepakatan dalam rumah tangga, senjata yang sangat ditakuti iblis. Banyak rumah tangga tidak mengalami terobosan finansial bukan karena kurang berdoa, tetapi karena suami dan istri tidak sepakat. Satu percaya, satu ragu, satu ingin menabur, satu menahan, satu sedang beriman, satu memboroskan. Tetapi begitu suami istri, satu hati, satu suara, satu iman, satu tujuan. Rumah tangga itu menjadi sinyal komando bagi malaikat kerajaan Allah. Iblis sangat takut dengan pasangan yang bersatu, karena kesatuan melahirkan kuasa yang jauh lebih besar. Doa perjanjian bukan meminta, tetapi memerintahkan. Perhatikan ini baik-baik. Yesus berkata kepada kita bukan untuk meminta gunung itu berpindah, tetapi berbicara kepada gunung itu. Doa perjanjian bukan petisi, tetapi eksekusi. Ketika 2 orang percaya berdiri di atas ayat yang sama dan berkata, "Berkat finansialku dilepaskan. Pintu yang tertunda dibuka. Kontrak ini tergenapi. Debts cancel." Malaikat Tuhan pergi mendahului. Maka malaikat kerajaan Allah mendengarnya dan bergerak melakukan firman itu. Doa perjanjian adalah kunci kerajaan, hukum spiritual, pemicu pergerakan malaikat, dan pembuka pintu keuangan yang tertahan. Saat 2 orang sepakat, surga bereaksi, bumi berubah, dan roh jahat mundur. Jika video ini memberkati Anda, silakan tekan like, tulis, amin, di komentar, dan tekan tombol subscribe dan bagikan firman ini ke keluarga, sahabat, orang tua dan teman-teman Anda yang perlu mendengar ini. Biarlah ini menjadi deklarasi imanmu. Dan deklarasi iman selalu mengundang kuasa Tuhan turun.
Doa deklarasi perintah profetik yang melepaskan terobosan keuangan total. Bagian ini adalah inti dari seluruh pesan. Ini bukan doa permohonan. Ini bukan doa keluhan. Ini adalah doa otoritas kerajaan, doa yang menggerakkan. Hukum kerajaan Allah, malaikat-malaikat Tuhan, pintu-pintu ekonomi, arus keuangan ilahi dan aliran berkat yang telah ditetapkan untuk hidupmu. Setelah engkau bertobat, dan setelah engkau masuk ke doa perjanjian, maka engkau sudah berada di posisi legal untuk berbicara sebagai anak raja. Sekarang engkau berdiri bukan sebagai orang yang meminta, tetapi sebagai ahli waris kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik. Deklarasi profetik adalah bahasa pemerintahan. Di dunia natural, orang biasa meminta, tetapi raja memerintahkan. Di dunia roh, anak Tuhan yang mengerti identitas kerajaan tidak hanya berdoa, tetapi mendeklarasikan firman seperti seorang raja mendekritkan perintah. Itulah sebabnya Ayub 22 ayat 28 berkata, "Engkau akan memutuskan sesuatu, maka itu akan terjadi." Firman Tuhan tidak berkata, engkau minta sesuatu, tetapi engkau memutuskan. Anak Tuhan yang bergerak dalam ekonomi kerajaan Allah bukan korban keadaan. Ia bukan orang yang menunggu belas kasihan sistem dunia. Ia adalah duta besar surga, yang kata-katanya memiliki otoritas spiritual. 1. Deklarasi mengusir penundaan pembatalan rencana iblis. Banyak keuangan anak Tuhan tertahan bukan karena tidak ada berkatnya, tetapi karena ada roh penunda, perusak, perampas, atau penutup jalan. Deklarasi profetik melakukan ini. Tanda centang tebal membatalkan rencana iblis. Tanda centang tebal menghancurkan tembok penundaan. Tanda centang tebal menyingkirkan penghalang yang tidak terlihat. Tanda centang tebal membuka jalan yang sebelumnya buntu. Tanda centang tebal mengundang malaikat untuk bergerak cepat. Tanda centang tebal memindahkan berkat dari dimensi roh ke dimensi fisik. Karena itu, deklarasi profetik harus diucapkan dengan iman, bukan ragu. 2. Deklarasi menarik berkat yang sudah ditentukan. Efesus berkata kita telah diberkati dengan segala berkat rohani. Artinya, berkatmu sudah ditetapkan. Bukan tidak ada. Bukan hilang. Bukan Tuhan pelit. Berkat itu ada, hanya menunggu otoritasmu untuk memanggilnya turun. Orang dunia mengejar uang, tetapi orang kerajaan memanggil berkat dengan otoritas rohani. Karena dalam ekonomi kerajaan Allah, uang mengikuti firman, tujuan ilahi dan mandat surgawi. 3. Deklarasi memerintahkan malaikat pembawa berkat. Mazmur 103 ayat 20 jelas. Malaikat Tuhan melakukan perintahnya, mendengarkan suara firman-Nya. Ketika engkau berbicara firman, malaikat bergerak. Ketika engkau membisu, malaikat menunggu. Malaikat tidak merespons. Kecemasan, keluhan, ketakutan, energi negatif, atau keputusasaan. Mereka hanya merespons. Tanda centang tebal firman. Tanda centang tebal iman. Tanda centang tebal otoritas. Tanda centang tebal deklarasi. Tanda centang tebal dan kesepakatan. Karena itu, deklarasi profetik adalah instruksi resmi bagi malaikat-malaikat Tuhan. 4. Deklarasi mengisi atmosfer finansialmu. Kata-katamu membentuk atmosfer. Atmosfer membentuk arah. Arah menentukan hasil. Ketika engkau berkata, rezekiku terblokir. Ekonomiku turun. Bisnisku sepi. Engkau sedang mengikat dirimu kepada realitas gelap. Tetapi ketika engkau berkata, pintu finansialku terbuka dalam nama Yesus. Berkat mengejar aku. Aliran kerajaan mengalir di hidupku. Engkau menciptakan atmosfer surgawi yang mengundang tanda centang tebal hikmat, tanda centang tebal peluang, tanda centang tebal hubungan ilahi, tanda centang tebal favor Tuhan, tanda centang tebal dan keajaiban finansial. Itulah sebabnya deklarasi ini penting dan harus diucapkan dengan suara lantang. 5. Deklarasi mengubah identitas finansial. Deklarasi profetik bukan hanya mengubah keadaan. Ia mengubah identitas. Engkau bukan lagi orang yang menunggu berkat, tetapi pembawa berkat. Engkau bukan lagi orang yang berharap rezeki, tetapi pengelola rezeki kerajaan Allah.
Engkau bukan lagi korban situasi ekonomi, tetapi pemimpin ekonomi kerajaan Allah di duniamu. Ketika identitas berubah, keputusan finansial berubah, dan arus berkat berubah. Contoh deklarasi profetik kerajaan. Deklarasi 1. Membuka pintu keuangan. Dalam nama Yesus, aku perintahkan setiap blokade keuangan hancur. Setiap pintu yang tertutup terbuka. Setiap berkat yang tertahan turun sekarang. Deklarasi 2. Membatalkan penundaan. Aku batalkan setiap roh penundaan, sabotase, dan pengekangan. Tidak ada lagi stagnasi. Tidak ada lagi keterlambatan. Hari ini adalah hari pelepasan ilahi. Deklarasi 3. Memanggil berkat kerajaan. Aku memanggil berkat yang telah ditetapkan bagiku sejak kekekalan. Berkat mengejar aku. Favor mendahului aku. Pintu terbuka di hadapanku. Deklarasi 4. Mengaktifkan malaikat kerajaan. Malaikat Tuhan, aku utus engkau pergi. Bukakan jalan. Bawa masuk berkat yang tertahan. Laksanakan firman Tuhan atas hidupku. Deklarasi 5. Menetapkan identitas baru. Aku bukan korban ekonomi. Aku anak raja. Aku ahli waris kerajaan Allah. Aku berjalan dalam kelimpahan ilahi. Deklarasi 6. Menetapkan terobosan hari ini. Aku menetapkan, terobosan terjadi. Aku menetapkan, pintu terbuka. Aku menetapkan, berkat turun. Dalam nama Yesus, terjadi atas hidupku. Doa profetik bukan soal volume suara, tetapi soal otoritas. Setelah engkau bertobat, membersihkan fondasi, bersepakat dalam doa, mengaktifkan malaikat, maka deklarasi profetik adalah palu terakhir yang menghancurkan setiap tembok penghalang dan memanggil aliran berkat kerajaan Allah masuk ke hidupmu. Jika video ini memberkati Anda, silakan tekan like, tulis, amin, di komentar, dan tekan tombol subscribe dan bagikan firman ini ke keluarga, sahabat, orang tua dan teman-teman Anda yang perlu mendengar ini. Biarlah ini menjadi deklarasi imanmu. Dan deklarasi iman selalu mengundang kuasa Tuhan turun.